Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Allah kepada umat-Mu yang ditebus dengan darah mulia, umat kemuliaan-Mu. Karena itu hamba berserah kepadamu Tuhan, mempersilahkan pengurapan Roh Kudus bergerak, berkata mulai perkataan hamba-Mu, berpikir mulai pikiran hamba-Mu, melepaskan pengurapan dari tempat maha tinggi, roh pengajaran yang memberikan iman, pengharapan, kekuatan, arah, direction kepada kami, membangun kekuatan tanpa ada interupsi dari kuasa gelap manapun di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang stres penuh sukacita kembali, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang timpang berjalan, yang lumpuh bangkit dan berlari, yang mati dibangkitkan, yang kehilangan pengharapan diberikan kembali pengharapan. Oh haleluya. Yes. Dan yang percaya katakan amin. Come on, haleluya. Berikan dia pujian sekali lagi, come on. Baik umat Tuhan, hari ini saya sedang akan berbicara tentang masih ada kaitan dengan kebangkitan Kristus. Memahami tujuan ilahi dari kebangkitan Kristus. Pada bagian ini saudara kita akan bahas beberapa pokok atau seri ke depan. Itulah sebabnya jemaat Tuhan, saya meminta dengan sangat Anda punya catatan-catatan. Yang pertama, pastikan bahwa kita tidak mengikuti KKR, khotbah-khotbah sekedar yang ringan, lucu, dan yang sekedar membuang waktu. Tidak, kita sedang berbicara hati Tuhan untuk kita hari-hari ini. Karena itu catatlah di hati saudara, tapi juga catatlah di buku catatan saudara, di HP saudara, di note saudara. Dan juga Anda pastikan tiap minggu sekali Anda ulangi khotbah-khotbah ini melalui rekaman YouTube yang ada. Karena saya percaya pesan-pesan ini adalah pesan yang kita butuhkan. Pesan-pesan yang up to date, yang Tuhan sedang berbicara untuk gereja Tuhan masa kini. Bukan saja untuk VLC, tapi untuk umat Tuhan. Amin. Hari ini kita bicara soal tujuan ilahi dari kebangkitan Kristus. Saya ulangi dengan cepat beberapa poin-poin ke depan. Tujuan Tuhan adalah memperluas kerajaan sorga di bumi secara fisik. Saudara mesti tahu itu. Itulah sebabnya keadaan yang chaos, keadaan yang tidak menyenangkan hari ini, itu belum selesai. Amin. Kemudian visi Tuhan adalah membangun sebuah teritori jajahan sorga di atas bumi melalui suatu komunitas putra-putranya, yaitu saya dan saudara. Tujuan Tuhan adalah mewujudkan sifat, karakter, budaya, keagungan kerajaan sorga di atas bumi ini melalui komunitas sorgawi. Kita berada dalam Tuhan, inside of God. We are inside of God. Ini bisa diibaratkan seperti perabot rumah ada di dalam rumah. Pengen dikeluarkan, ya dikeluarkan saja. Tapi sebenarnya perabot itu sudah ada di dalam rumah. Demikian kita ini sudah ada di dalam Tuhan. Tuhan pilih kita untuk bumi. Kemudian kalau kita bicara selanjutnya, maka raja selalu memperluas kekuasaannya, tapi tidak secara langsung memerintah, bukan? Belum pernah Raja Belanda datang ke Belanda, tapi gubernur Belandanya menguasai Indonesia. Ya. Kunci untuk penjajahan, apa kaitannya dengan kebangkitan Kristus? Nah ini linknya, benang merahnya kita akan temukan di situ. Orang yang paling penting di dalam sebuah teritori jajahan, sebuah kerajaan adalah gubernur. Raja-raja dan kerajaan-kerajaan menyelenggarakan pemerintahannya, penjajahannya melalui gubernur. Ya. Peran seorang gubernur adalah membangun kerajaan dari rajanya di teritori penjajahan. Kemudian agar Tuhan dapat menjajah bumi diperlukan seorang gubernur. Kita tahu ada tujuan penjajahan. Yang pertama, membuat sebuah kerajaan
merubah dan membuat daerah jajahannya seperti kerajaannya. Memperluas kerajaannya di teritori lain untuk memperluas kerajaan. Kemudian untuk membangun contoh asli kerajaan di teritori lain. Kemudian untuk mewujudkan budaya dari kerajaannya di daerah teritori kerajaannya. Nah, saudara yang kasih, kemudian kita juga akan membahas 3 kunci kerajaan yang akan dibahas. Kehadiran gubernur, gubernur hidup atau tinggal di kediaman yang ditetapkan di daerah jajahannya. Yang ketiga, gubernur harus meninggalkan daerah jika daerah itu telah menyatakan independen atau merdeka. Kenapa Yesus baru datang 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam? Ini jawaban yang akan kita masukkan juga sebagai kunci untuk memahami kedatangan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kemudian, kapan gubernur itu direcall atau ditarik kembali? Seperti gubernur Belanda ada di Indonesia, ada di Timur Kupang ini, kapan dia ditarik kembali? Kita akan bahas. Itu ada 3 poin ya yang kita akan lewati di situ. 4 bahkan sampai 5 poin, dan yang berikut bahkan sampai yang ke-6, dan terakhir kita bicara soal apa kehilangan manusia. Halo, bisa keluarkan Pak di PowerPoint-nya Pak? Apa kehilangan manusia? Apa kehilangan manusia? Bisa ikuti ya? Bukan. Poin besar, apa kehilangan manusia? Baik, ada 5 poin di sana, saya akan akhiri di situ. Baik, ini sedang cepat saya bagikan, maksudnya untuk supaya saudara tidak lagi rasa ini istilah-istilah yang baru, karena saudara mendengar kata penjajahan itu tahun 1945 sudah dihapuskan, tapi hari ini kalau saya angkat lagi mungkin itu akan buat kontroversi bagi saudara, tapi ini adalah kebenaran-kebenaran yang kita akan bahas. Nah, tujuan ilahi dari kebangkitan Kristus. Kalau kita bicara tujuan ilahi dari kebangkitan Kristus, maka kita harus tahu tujuan Tuhan adalah memperluas kerajaan sorga di bumi ini secara fisik. Jadi kalau kita berdoa, datanglah kerajaan Allah di Indonesia, itu mungkin? Itu mungkin? Salah, terlalu mungkin. Itu mungkin? Terlalu mungkin. Kerajaan Allah bukan saja untuk Indonesia, tapi atas bumi ini. Visi Tuhan adalah membangun sebuah teritori jajahan sorga di atas bumi melalui suatu komunitas putra-putranya. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan Adam, bukan? Taruh di bumi. Adam tidak ditaruh di sorga, Adam ditaruh di bumi ini. Pengertian kolonial atau penjajahan. Saudara, Indonesia memiliki sejarah penjajahan Belanda atas Indonesia tidak tanggung-tanggung. Berapa tahun? 350 tahun atau 400 tahun? Nah, ini sudah mulai lupa. Berapa tahun Pak Marcel? Nah, Pak Marcel sendiri lupa, saudara kekasih. 350 tahun. Oh, saya ingat dengan Mesir menjajah Israel ya. 400. Oke, 350 tahun. Kerajaan Belanda memperluas kekuasaannya dengan menjajah Indonesia. Ya. Makanya ada gubernurnya di Batavia pada masa itu yang memerintah menguasai Indonesia, dan kaki tangannya ada juga di Pulau Timur ini ya. Nah, saudara kekasih, jadi kalau kita bicara soal penjajahan, Indonesia sangat paham karena ratusan tahun kita berada di bawah sebuah kolonisasi negeri Belanda atau the country of Holland, ya, negara Belanda. Tujuan Tuhan adalah mewujudkan sifat, budaya, dan keagungan atau kemuliaan kerajaan surga di atas bumi melalui komunitas surgawi. Nah, komunitas surgawi terdiri dari anak-anak Allah. Komunitas surgawi adalah apa, saudara? Terdiri dari anak-anak Allah. Bukan orang Kristen, anak-anak Allah. Saya lagi bicara soal apa, saudara? Anak-anak Allah. Efesus 1 ayat yang keempat dikatakan begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus. Kudus artinya punya tugas khusus dan tak bercacat di hadapannya, artinya ada perlindungan, ada jaminan bahwa kita tidak akan mengalami kehancuran, kefatalan, kecatatan karena Tuhan mengutus kita. Dia benar-benar bertanggung jawab atas kita. Dan kita kudus artinya saya diciptakan, dilahirkan dengan maksud khusus. Itu namanya dikuduskan, separated for something to do. Nah, dari ayat ini kita bisa dapat pengertian bahwa Tuhan ingin membawa kita keluar dari sorga. Orang pengen masuk sorga, sekarang saya ajarkan apa saudara kasih, Tuhan bawa kita ke mana? Bilang kita, hei keluar dari sorga. Karena dia bilang di situ dikatakan, sebab di dalam dia Allah memilih kita sebelum apa? Dunia dijadikan, berarti sebelum dunia ada kita sudah ada dengan Tuhan. Berarti kita dengan Tuhan ada di mana? Di sorga. Lalu dia jadikan dunia, kirim kita keluar. Berarti keluar dari sorga atau masuk sorga? Agamawilah yang ngotot kita masuk sorga. Tapi Tuhan bilang, no. Go out from here. This is my place. Yours is down there. Ini saya punya, Tuhan bilang di sini. Kamu punya di bawah sana di bumi ini. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan saya dan saudara dengan kata lain membawa saya dan saudara keluar dari sorga karena ada kepentingan sorga di bumi. Haleluya. Makanya dikatakan saya ada sebelum saya dilahirkan. Coba katakan demikian. Naikkan statusmu hari ini. Biar dunia akan heboh sedikit, saudara kasih ya. Nah, you exist before you was born. Saya ada sebelum saya dilahirkan. Karena dikatakan tadi, sebelum bumi ada, Tuhan sudah pilih kita. Pilih artinya Tuhan punya rencana. Itu saya ilustrasikan, kita berada di dalam Tuhan. Ya, kita berada di dalam Tuhan. Kita berada di dalam Tuhan. Kita berada di dalam Tuhan. Not we are in God. Dia tidak pakai kata in, tapi inside of God. Coba katakan inside of God. Inside of God itu artinya kita berada di dalam Tuhan. Diibaratkan seperti perabot rumah ada di dalam rumah. Coba kita lihat gambar ini. Ya. Nah, perabot ini ada di mana saudara? Di dalam rumah. Jadi kalau saudara ingin keluarkan perabot ini berarti perabot itu dibawa keluar, betul kan? Dibawa keluar ke jalan raya. Nah, demikian pula kata Efesus 1 ayat 4 bahwa Allah menciptakan saya dan saudara agar seperti dia ingin membawa keluar saudara. Saya dan saudara adalah perabot-perabot sorga, haleluya. Kita dibawa keluar dari sorga, taruh di bumi ini. Karena Tuhan ingin presentasikan, perkenalkan sorga di bumi melalui komunitas saya dan saudara. Haleluya. Berita ini harus kita perdengarkan, bukan corona. Corona sudah lewat, kerajaan Allah sedang datang, amin. Nah, saudara gue enggak sih? Untuk apa? Dikatakan karena Tuhan ingin membawa kita keluar dari sorga tempatkan di bumi ini, maka Tuhan mulai menciptakan kita dan menaruh kita di bumi supaya Tuhan dapat memperluas kerajaannya melalui saya dan saudara. Jadi Anda dan saya tidak terlahir secara kebetulan. Bagaimanapun cara yang kau dilahirkan, dengan kawin sah, nikah sah atau tidak, bahkan diperkosa sekalipun sempat dilahirkan, dengar saya, Anda terlahir untuk sebuah rancangan Allah. Tidak kebetulan, tapi Tuhan punya maksud. Setan ingin menghancurkan, tapi Tuhan ingin memuliakan. Tuhan mempengaruhi bumi dari tempat yang tidak kelihatan, yaitu ke heavenly. Dari kerajaan yang tidak kelihatan, di mana Tuhan tinggal, dan dia ingin pengaruhi bumi ini dengan sorga melalui kehadiran saya dan saudara di bumi ini. Coba pahami ini baik-baik. Anda tidak sekadar makan 4 sehat 5 sempurna, lalu saking miskin yang penting pesta pora dengan sayur marunggan, never. Tuhan punya rencana yang jauh lebih hebat.
Amen. Karena itu saudara yang kasih, jangan biarkan kondisi ini memvonis bahwa saya sudah mati, saya sudah kere, saya sudah never. Anda akan melihat surga sedang beroperasi. Tuhan mempengaruhi bumi dari tempat yang tidak kelihatan, yang namanya surga. Yaitu dengan menciptakan saya dan saudara, mengizinkan kita terlahir. Jadi Tuhan pilih kita untuk bumi. Katakan, saya dipilih Tuhan untuk bumi ini. Supaya dia mempengaruhi bumi dari tempat yang tidak kelihatan, yaitu surga, melalui saya dan saudara. Sekali lagi, ini perlu diulang supaya kita paham bahwa Anda bukan korban sejarah, Anda adalah perubah sejarah dengan menghadirkan kerajaan Allah. Manusia menjadi sebuah masyarakat yang menjajah bumi dengan menaruh surga di dunia yang kelihatan. Surga yang tidak kelihatan dibawa turun ke bumi ini agar bumi kelihatan. Kata istilah kolonial. Seperti Belanda membangun negerinya di Indonesia. Ya, dia ingin memperkenalkan Belanda itu hebat sehingga dia coba membangun rumah-rumah Eropa. Dan kalau ini saudara lihat rumah-rumah di Jawa dan beberapa kota besar, mungkin di NTT masih ada sisa-sisa peninggalan Belanda. Itu mengingatkan kepada kita bahwa Belanda ingin mempengaruhi Indonesia dari jarak jauh dengan sistem pembangunannya. Demikian Tuhan ingin mempengaruhi Indonesia dengan sistem kerajaan Allah, dengan memakai saya dan saudara. Raja selalu memperluas kekuasaannya, tetapi tidak secara langsung memerintah. Raja memerintah melalui sebuah sistem penjajahan yang dipimpin oleh seorang gubernur. Saudara bisa buka Google, siapa gubernur pertama Belanda, nanti akan kasih tahu namanya siapa. Kalau bukan Maser Ali, mungkin Elvis Lobo, atau mungkin siapa, saya kurang tahu. Saudara kau yang kasih, sekali lagi, kunci untuk penjajahan, apa kaitannya dengan kebangkitan Kristus? Coba kita lihat ini, selanjutnya. Kunci untuk penjajahan, kaitannya apa? Saudara lihat baik-baik ini. Raja-raja dan kerajaan-kerajaan tidak secara langsung memperluas penjajahan teritori. Dia tidak langsung datang, tapi dia mengutus kaki tangan yang namanya gubernur, penguasa teritori yang namanya gubernur, diutus dari kerajaan. Nah, orang yang paling penting di dalam sebuah teritori jajahan sebuah kerajaan adalah siapa? Gubernur. Gubernur diutus langsung dari kerajaan yang berkuasa untuk memerintah teritori jajahannya dengan otoritas penuh. Bumi diciptakan Tuhan, lalu dia menjadikan jajahan sorga di bumi ini. Lalu Tuhan menempatkan manusia di atasnya. Adam adalah gubernur pertama yang Tuhan ciptakan. Tuhan tempatkan manusia dan mengirim seorang gubernur di sana. Ada, nanti kita akan bahas lebih jauh itu. Nah, kita lihat selanjutnya. Raja-raja dan kerajaan-kerajaan menyelenggarakan pemerintahan penjajahannya melalui gubernur. Peran seorang gubernur adalah membangun kerajaan dari rajanya di teritori penjajahannya. Kita ingat negeri Belanda. Ya, bagaimana negeri Belanda menjajah Indonesia 300-an tahun, 350 tahun, kebiasaannya. Mana dulu kita pakai pakaian begini? Saudara tahu saya pakai begini karena pengaruh Belanda, saudara kekasih. Ya, mana ada, coba saudara cari tahu, kira-kira pakaian adat suku mana yang model kayak saya begini nih? Bagaimana orang Rote, apakah dulu kita punya kakek nenek pakai pakaian kayak saya begini? Enggak ada. Tapi kenapa saya hari ini orang Rote tapi saya suka pakai pakaian begini? Karena pengaruh Belanda. Nah, ilustrasi ini nanti akan memperkuat perbandingannya masuk ke dalam prinsip kerajaan sorga. Jadi makanya saudara lihat orang tua zaman dulu tuh mereka punya caranya seperti ke Belandaan, betul kan? Bahasanya, pakaiannya, saudara kekasih. Lihat, ayah saya tuh fasih bahasa Belanda. Belanda, Jepang, Inggris. 3 bahasa dia kuasai. Ya.
Karena gurunya orang Belanda. Pagi dia menerima guru Belanda, sore dia guru bahasa Indonesia untuk orang Belanda lagi, saudara. Nah, saudara lihat, apalagi budayanya, bahasanya, kerajaannya diterapkan. Saudara lihat, Belanda terapkan sistem kerja, pembangunan-pembangunan yang begitu kuat. Belanda suruh jalan yang luas-luas. Ayah saya bikin jalan di kota Kupang ini 16 meter. Orang kritik beliau habis-habisan. Tapi pada akhirnya sekarang menjadi sempit. Coba kalau dulu ikut Belanda punya mau, kita sekarang lari ngebut di jalan 3 oto, nggak bisa tabrakan. Saudara lihat, sistem pembangunannya diterapkan oleh Belanda di Indonesia. Demikian pula dengar saya, sorga Tuhan ingin terapkan di bumi ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itulah sebabnya seorang gubernur, sekali lagi, dengar, peran seorang gubernur adalah membangun kerajaan dari rajanya di teritori penjajahannya. Pertanyaannya, siapakah gubernur yang Tuhan utus dari sorga? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur itu, saya ganti, tetapi gubernur itu, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu. Jadi gubernur itu namanya siapa saudara? Roh Kudus. Dia akan ngajar kita bahasa sorga, pakaian sorga, gaya hidup sorga, makanan sorga, perilaku sorga, nilai-nilai sorga. Agar Tuhan dapat menjajah bumi, diperlukan seorang gubernur. Gubernur harus datang dan berdomisili atau berdiam di daerah jajahan dan tinggal di rumah yang dibangun oleh kerajaan yang mengurusnya. Betul ya? Rumah rakyat tidak cocok gubernur tinggal. Makanya saudara lihat, kenapa gubernur punya rumah jabatan, sedangkan saudara punya rumah jabatan tidak ada. Karena saya dan saudara orang biasa. Kenapa Gubernur Victor punya rumah jabatan? Karena peninggalan gubernur masa lalu. Oke? Orang-orang tua zaman kakek nenek saya kalau dengar cerita Mama Is, Oma Is cerita itu dia punya kakek Iskandarina itu Iskandar itu dia punya rumah mewah di Jalan Strat A. Itu baru kaki tangan Belanda saja sudah punya rumah mewah. Apalagi raja mengutus gubernur datang. Demikian pula dengar saya, rumah yang didiami oleh gubernur itu dibangun oleh kerajaan yang mengutusnya, sama persis seperti kerajaan itu. Jadi rumah gubernur adalah gambaran dari kerajaan yang mengutus dia. Rumah rakyat tidak bisa. Karena rumah gubernur adalah image dari raja itu. Coba katakan, rumah gubernur adalah gambar dari raja. Ya. Jadi tujuan Tuhan dalam konteks penjajahan artinya menguasai bumi dengan sistem kebenaran, kekuasaan. Pertama, tujuan sebuah kerajaan adalah merubah dan membuat daerah jajahannya sama seperti kerajaan yang menjajahnya. Oke? Berikut, memperluas kerajaannya di teritori lain. Saudara lihat. Yang berikut, membangun contoh asli kerajaannya di teritori lain. Saudara lihat. Kemudian, untuk mewujudkan budaya dari kerajaannya di daerah teritori kekuasaannya. Nah, sampai di sini saudara masih ingat doa Yesus? Matius 6 ayat 10 bilang apa? Coba baca bersama saya. Oke, coba saudara lihat saya terjemahkan begini. Datanglah pemerintahanmu. Jadilah pemerintahanmu di bumi seperti di sorga. Ini doa apa? Ini doa apa? Saudara pilih salah satu. Doa Bapa kami, doa Yesus, doa penjajahan. Pilih salah satu, doa apa? Tentu semua bilang doa Bapa kami. No, ini doa penjajahan. The colonial prayers.
Lalu guru agama tunas sekolah tunas langsung mulai masuk kembali beta ajar. Mari kita doa penjajahan. Iya. Karena dia bilang datanglah kerajaanmu. Kerajaan itu kan pemerintahan. Jadi kata lain datang kerajaan apa? Datanglah pemerintahan atas Indonesia. Nah, sebentar saya akan jelaskan lagi sampai saudara lihat. Akan membawa kehebohan waktu itu terjadi. Nah, agar doa ini dijawab maka diperlukan seorang apa? Seorang gubernur. Wah, setangkapnya. Supaya bumi bisa jadi seperti apa? Surga. 3 kunci kerajaan surga. Yang pertama, baca bersama saya atau dengar. Kehadiran gubernur di daerah jajahan adalah bukti bahwa kerajaan itu sendiri ada di daerah teritorial jajahannya. Oke? Saudara pakai bahasamu sendiri. Bukti keberadaan. Gubernur membawa bukti keberadaan. Yang kedua, maaf sebelum kita lanjutkan. Jadi selama gubernur itu ada di teritori jajahan, maka daerah teritori itu menjadi apa? Daerah teritori menjadi apa? Kerajaan. Makanya saudara lihat di timur ada berbagai macam kerajaan karena pengaruh kerajaan-kerajaan itu datang. Jadi saudara lihat dia datang menguasai. Yang kedua, gubernur hidup atau tinggal di kediaman yang dibangun oleh pemerintah raja negeri asalnya. Gubernur hidup di rumah yang dibangun oleh pemerintahnya. Kita lihat 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saya ganti begini, tidak tahulah kamu bahwa kamu adalah bait raja segala raja dan gubernur surga tinggal dalam kamu. Haleluya. Bilang kiri kanan, gubernur surga diam dalam kamu. Yes. Saya dan saudara adalah bait Allah, baitnya gubernur. Haleluya. Dia tidak tinggal di rumah rakyat yang hiruk pikuk, yang ngaco, yang bolong sini sana. Tapi dia bangun baitnya sendiri. Dengan darahnya dia bangun baitnya. Yang ketiga, gubernur harus meninggalkan daerah penjajahannya jika daerah jajahannya menyatakan independen. Betul ya saudara? Saudara masih ingat? Tanggal 16 Agustus besoknya apa yang terjadi? Saudara masih ingat tanggal 16 Agustus besoknya apa yang terjadi? Hari kemerdekaan. Pada hari itu juga langsung diumumkan, dideklarasi oleh Master Soekarno, langsung gubernur Batavia ilegal. Walaupun dia masih ada di Jakarta, tapi sudah nyatakan apa saudara? Ilegal. Karena independen. Saudara, bayangkan 350 tahun Indonesia dikuasai oleh raja Belanda dengan gubernur yang begitu kejam. Bahkan ada istilah kerja rodi, masih ingat bukan saudara kekasih? Kakek nenek kita salah satu pekerja rodi pada masa itu. Tapi waktu dideklarasi dalam waktu 15 menit, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, negeri Belanda menjadi ilegal sejak tanggal 16 besoknya. Tanggal berapa? 17 Agustus. Saudara lihat, pada tanggal 17.45 pukul berapa pagi? 10 pagi. Belanda yang sudah 350 tahun harus ilegal di Indonesia. Kenapa? Karena sudah ada independen atau kemerdekaan. Pertanyaannya, kenapa Yesus baru datang 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam? Kok begitu lama sekali? Harusnya jatuh langsung angkat, apalagi barang penting. Di sini ada sebuah titik yang Tuhan sementara mencari celah. Yang dibutuhkan 4.000 tahun. Kenapa? Karena belum ada sistem penjajahan atas bumi sampai Roma menjajah Palestina. Yesus lahir di kota Bethlehem yang adalah kota kecil di pemerintahan
Palestina yang pada waktu itu dijajah oleh Roma. Roma itu Italia. Italia itu di Eropa, jauh di sana. Tapi dia mengutus gubernurnya yang menguasai. Pada waktu itu saudara masih ingat gubernur yang berkuasa di Yerusalem namanya siapa saudara? Pilatus. Raja lokalnya nama siapa? Herodes. Itulah saat yang tepat Tuhan mengutus Yesus datang ke bumi pada saat pemerintahan gubernur Pilatus yang mewakili Kaisar Romawi, Italia, Roma, Eropa. Kenapa? Karena Yesus dilahirkan di dalam konteks menjadi raja. Dan Yesus dilahirkan di dalam sebuah kota kecil di bawah jajahan Romawi. Yesus lahir di kota apa saudara? Bethlehem. Di bawah pemerintahan penjajahan Romawi yang pada masa itu dikenal daerah Palestina. Nah, saudaraku yang kekasih, Matius 2 menerangkan kepada kita ayat 2, 3 dan 8. Dan bertanya-tanya, di manakah dia? Nabi? Pengajar? Di manakah dia imam? Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Herodes, raja lokal mendengar itu, terkejutlah serta seluruh Yerusalem. Ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia dengan apa? Menyembah dia dengan apa? Menyembah dia dengan apa? Pisau. Kenapa? Karena Herodes terancam. Selama ini ada imam besar, ada guru pengajar-pengajar di situ, ada nabi, ada imam, tapi Herodes tidak terganggu. Kenapa? Karena raja di atas imam. Raja tidak ditakuti oleh imam dan nabi. Raja hanya takut kepada siapa? Raja. Makanya pada waktu Yesus dilahirkan sebagai raja, diberitakan oleh orang-orang yang dari Bani Timur itu, saudara gue kasih, Herodes dikatakan satu Yerusalem apa? Tidur? Terkejut. Kenapa? Karena one new king was born. Haleluya. Nah, sangat disayangkan ayat ini hanya dipakai untuk hari Natal. Saya tidak pakai ayat itu untuk hari Natal. Hari ini saya bongkar ayat ini untuk kita. Amin. Bahwa Anda tahu kenapa Herodes kaget? Herodes tidak kagetkan karena nabi atau imam. Dia kaget karena apa? Raja yang baru lahir. Nah, coba saudara bayangkan. Yesus lahir di sebuah negara apa saudara? Negara bebas atau negara apa? Jajahan. Itulah sebabnya Tuhan ingin menjajah bumi dengan kebenaran Allah, dengan kerajaan sorga. Dan dia pilih 4.000 tahun baru datang. Karena pada masa itulah pemerintahan Romawi yang di Eropa, jauh dari Eropa, ada di Timur Tengah, di Palestina, di Yerusalem, di Bethlehem. Itu saat yang tepat untuk Tuhan pakai sebagai ilustrasi. Haleluya. Sejauh ini yang mengerti bisa katakan amin. Haleluya. Di Mamuju bisa katakan amin. Di Bali bisa katakan amin. Wih John Dede, kau dengar sampai di sini oh. Di BTN bisa katakan amin. Wih, semua katakan. Wow, VLC rame sekali saudara kekasih. Iya. Saudaraku yang kasih. Semua kepercayaan di bumi ini mengakui bahwa mereka ada nabi dan ada imamnya. Betul ya saudara? Tapi di dalam pengajaran Kristus, dia tidak membawa dirinya sebagai nabi. Tapi dia membawa dirinya sebagai apa saudara? Dia katakan aku dilahirkan dan diutus sebagai apa? Raja. Itulah sebabnya Kristus tidak bisa disamakan dengan nabi tertentu. Jauh nabi-nabi di bawah Yesus.
Yesus di atas. Kenapa? Kita punya nabi, kita punya rasul, Rasul Paulus, Nabi Yeskiel, tapi mereka semua itu di bawah Yesus. Kenapa orang percaya menjadi lemah? Kenapa terjadi perkelahian pertentangan para agama satu dengan yang lain? Karena kita samakan raja kita dengan nabi yang lain. Itulah sebabnya kekristenan atau orang percaya kita tidak mengadu domba Yesus dengan nabi-nabi lain. Karena level Yesus bukan nabi dan imam, level Yesus King of King. Raja segala raja, amen. Siapa yang bilang? Yesus yang bilang. Dan sejarah membuktikan Herodes kaget dengan satu Yerusalem karena ada newborn king, raja baru yang lahir. Umat Tuhan, kenapa Yesus tidak menjawab imam-imam? Saudara sudah tahu jawabannya. Kenapa Yesus, mereka bertanya, apakah engkau anak Allah? Yesus diam cuek. Tapi begitu datang Pilatus, apakah engkau anak Allah? Ya, jawab Yesus bilang apa? Engkau sendiri mengatakannya. Berarti Yesus merasa yang tanya imam-imam itu ilegal semuanya. Yesus bilang ini bosong sesat, bosong ilegal. Ngapain urus yang legal-legal begitu? Makanya Yesus diam. Tapi begitu Pilatus bilang, are you the king? Pilate said, yes, you say that. Saudara lihat, langsung Yesus balik. Engkau yang mengatakan bahwa aku adalah apa? Raja. Untuk itulah I was born and come to be the king. Makanya saudara lihat, Pilatus ngomong enak dengan Yesus. Kenapa? Karena king to king speech. King to king conversation. Pembahasan percakapan raja dengan raja. Bukan raja dengan imam atau bukan raja dan nabi. Dan raja tidak ditakuti oleh nabi dan imam. Makanya saudara lihat, Pilatus merasa punya kekuasaan yang besar. Dan imam-imam karena Yesus tidak mau ngomong dengan mereka. Betul kan? Mereka merasa ada yang lebih besar. Siapa yang lebih besar dari mereka? Pilatus yang adalah apa? Gubernur mewakili raja Romawi. Baru Yesus mulai ngomong dengan mereka. Maksudnya Yesus ngomong dengan Pilatus. Kenapa? Karena Yesus levelnya raja. Haleluya. Dengar, kalau engkau punya persoalan hidup, kamu punya raja jawaban. Haleluya. Engkau bukan segala punya nabi dan rasul. Bilang kita bukan segala punya nabi dan rasul. Kita punya raja segala raja. Haleluya. Oh, amen, amen. Kapan gubernur atau kapan gubernur itu di-recall atau ditarik kembali? Yang pertama, kejatuhan manusia. Waktu manusia jatuh, manusia menyatakan independen. Mereka terlepas dari sorga. Betul ya saudara? Yang kedua, keputusan manusia untuk independen, berdiri sendiri, mengharuskan gubernur itu dipanggil keluar. Yang ketiga, kejatuhan manusia. Manusia kehilangan esensi kehidupan di atas bumi ini. Manusia kehilangan kontak dengan surga. Manusia kehilangan kontak dengan surga. Manusia tidak dapat membangun surga di bumi lagi. Manusia tidak dapat membangun surga di bumi lagi. Kemudian kejatuhan manusia adalah kehilangan raja dan kerajaan Allah dari kehidupan manusia. Yang keempat, kehilangan gubernur adalah kehilangan kehadiran raja dan kerajaan surga. Manusia tidak kehilangan agama. Manusia tidak kehilangan agama. Manusia tidak kehilangan agama. Tapi kehilangan apa? Raja dan kerajaan. Itulah sebabnya kenapa Yesus tidak datang membawa sebuah agama. Karena Yesus tidak punya kaitan dengan agama. Karena manusia tidak kehilangan agama. Yesus datang sebagai raja dan kerajaan, membawa kerajaan Allah. Karena manusia jatuh dalam dosa. Mereka kehilangan raja dan kerajaan. Itulah sebabnya Yesus datang kembali dengan membawa raja sorga, yaitu dirinya sendiri, dan kerajaan Allah yang dia perkenalkan. Nah, umat Tuhan memiliki agama dan aktivitas keagamaan tidak akan memuaskan kita, hanya membuat kita kelihatan sibuk. Seperti Anda potong ayam, lehernya putus dari badannya, ayam itu masih berontak-berontak. Tapi akhir pemberontakan ayam itu apa saudara? Akhir pergerakan ayam itu apa? Mati. Agamawi kelihatannya sibuk, tapi ujungnya apa? Mati. Makanya Roma 10 ayat 2 Paulus berkata, aku berdoa supaya saudara-saudaraku yang kelihatannya aktif melakukan kegiatan agamawi, tapi sebenarnya mereka mati, tidak mengenal Allah.
Saudaraku yang kasih, coba saudara jawab saya. Kalau Anda sibuk dikasih, kalau Anda haus, sangat haus sekali, lalu dikasih roti daging, apakah roti isi daging yang enak itu membunuh haus saudara? Dikasih tambah lagi roti isi daging lagi, dikasih Anda boleh makan sepuas-puasnya, tapi Anda tidak pernah haus, tidak pernah puas dari kehausan. Kenapa? Karena yang kamu butuhkan bukan roti, tapi air. Kenapa dunia ini orang haus hari ini dengan berbagai macam harta benda, keinginan daging, apapun yang mereka lakukan demi pemuasan nafsu daging mereka, dan mereka tidak pernah dapat jawaban karena manusia tidak membutuhkan itu. Manusia membutuhkan raja itu. Haleluya. Umat Tuhan, yang kelima, mati artinya terlepas dari sumber kehidupan. Dari sumber, dari kehidupan alamiah, hak kehormatan dan kuasa kerajaan. Mati artinya apa saudara? Terlepas dari sumber, kehidupan alamiah, hak kehormatan dan kuasa dari kerajaan. Saya kasih contoh sederhana aja. Saudara lihat, dulu Adam perlu pujian penyembahan untuk ketemu Bapa di sorga? Perlu penyembahan gak? Waktu datang Hawa bilang, "Pah, main musik beta singer." Kerajaanmu datang, gak ada begitu. Sore-sore Tuhan jalan, lalu Tuhan bilang, "Hai, hai." Lihat, pujian penyembahan mereka gak ada. Kenapa? Karena hadiratnya langsung. Kenapa? Karena alamiah. Kehadiran Tuhan itu alamiah. Saya berdoa supaya alat-alat sound system, lampu-lampu bukan pengganti hadirat Allah. Dengan dirumahkan ini juga sebuah pelajaran bahwa gereja adalah persekutuan dengan Tuhan, bukan lampu-lampu dan asir yang cantik dan ganteng dan berdasi melintang. Haleluya. Bukan itu, gereja adalah kehadiran Allah. Amin saudara. Nah, manusia kehilangan itu, manusia terlepas dari itu. Kejadian 2, 16, 17 dikatakan Tuhan beri perintah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17 bilang apa? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab apa? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amsal 14 ayat 12. Di warta kita tulis ayat 2, saya salah ketik. Saudara boleh rubah, nanti di warta perenungan kita pada hari Selasa mendatang. Amsal 14 ayat 12. Baca dengan suara nyaring sampai terdengar di sini. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Iblis membuat tipuan kepada Adam, seolah-olah mereka belum jadi seperti Tuhan. Seolah-olah tidak ada lubang, jalan saja. Begitu mereka makan, terperosoklah mereka. Hilanglah hadirat raja dan kerajaan Allah hilang. Yesaya 53 ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya apa? Kejahatan kita. Saat manusia independen, maka terjadilah pergantian hukum. Dari kehidupan ke dalam kematian. Makanya kenapa ada Undang-Undang Dasar 1945? Karena itu mengganti Undang-Undang Belanda yang berlaku. Begitu manusia independen, hukum kehidupan hilang, yang ada adalah hukum apa? Kematian. Saudaraku yang kasih, manusia tersesat seperti domba. Apa artinya tersesat seperti? Kenapa tidak tersesat seperti Kea? Atau tersesat seperti kambing. Saudara tahu kambing, kalau kambing tidak pernah tersesat. Tuhan tidak bilang umatku tersesat seperti kambing, kambing jantan. Tapi umatku tersesat seperti apa? Domba. Saudara tahu? Domba kalau tersesat, kalau tidak ada orang yang bawa pulang, dia akan go straight, dia akan gone straight, dia akan sesat untuk berapa lama? Selama-lamanya. Makanya Yesus datang menjadi gembala dari domba. Itulah yang saya perintahkan. Yang kambing-kambing berubah hari ini. Yang kambing-kambing itu ciri khas kambing. Kalau kamu tahu kamu itu kambing, ciri khasnya apa? Suka melawan. Berhenti merokok. Masa dilarang merokok? Di pom bensin yang dilarang. Nah, itu ciri kambing, saudara yang kasih. Yang suka melawan.
Oh, mengampuni dia, Tuhan akan mengampuni dia. Itu model kambing yang keras kepala. Kambing itu ditarik-tarik, dorong-dorong. Kambing dengan gerobak kalau berdiri tidak ada yang berbeda, sama. Gerobak ditarik, kambing juga ditarik. Saudara lihat, roba itu. Kita semua sesat seperti apa? Domba. Artinya butuh seseorang datang dan membawa kembali. Saudara lihat, sehebat pendeta manapun, nabi manapun, kalau dia salah, dia perlu orang lain. Karunia saja belum cukup. Lihat, Daud itu raja hebat, tapi dia perlu seorang yang bernama siapa? Nathan. Harusnya tidak perlu dipentongkat. Tongkat bergerak, artinya salah. Tongkat tabanting, artinya benar. Nggak ada begitu. Perlu Nathan, bukan? Demikian pula Yesus datang sebagai gembala, supaya bumi yang tersesat dibawa kembali. Makanya dikatakan, Jesus is our great shepherd. Katakan, Yesus gembala agungku. Haleluya. Yang keenam, manusia mengalami apa? Waktu Roh Kudus keluar dari umat manusia, karena manusia memberontak, apa yang terjadi? Penghancuran diri sendiri, kematian secara fisik dan rohani. Saudara lihat, Adam menjadi pribadi yang menentukan dirinya sendiri. Dulu mau makan tinggal petik. Betul ya saudara? Mau minum ada 3 sungai. Sekarang Adam mau minum saja turun kali-kali tuh ke sungai turun sampai di bawah. Begitu dapat air 1 ember dia bawa ke atas. Tiap kali jalan 1 kilo aus. Sampai di atas air dia minum habis lagi saudara. Dia turun di bawah lagi. Akhirnya Adam tiap hari ambil air tidak pernah bawa pulang ke rumah. Kenapa? Karena air dia bawa cukup minum saudara. Tidak buang. Lihat, manusia kehilangan sumber. Dia tanggung jawab masa depannya sendiri, dia tanggung jawab kebutuhannya sendiri. Karena dia sudah diusir keluar dari kerajaan yang namanya Eden. Raja hadiratnya sudah tidak ada lagi. Saudaraku yang kasih, Lucifer menjadi, saudara lihat, begitu Anda manusia jatuh dalam dosa, Roh Allah keluar dari mereka, gubernur itu keluar dari mereka. Yang ganti mereka adalah gubernur baru. Jawab pertanyaan saya, siapakah gubernur pertama NTT? Ada yang bilang, Victor Laskodat. Siapa? Oh, kalau sudah lupa saya kasih tahu namanya, John Baptist Vanggida. Kok lupa semua? Nah? Siapa? W.J. Lalamentik. Betul? Ada yang bilang Feki Lerek lagi bosom. Bukan mereka. Pokoknya gubernur pertama yang diakui, W.J. Lalamentik. Oke. Saudara lihat? Tapi sebenarnya ada gubernur Belanda bukan? Begitu independen langsung gubernur baru datang. Saudara tahu waktu Adam keluar dari Eden, Roh Kudus ibarat gubernur itu keluar, yang datang gubernur lama. Gubernur lama yang di sorga, masih ingat? Gubernur lama ini sore yang pernah dibuang di bumi namanya siapa? Lucifer. Lucifer yang belum pernah memimpin datang memimpin. Dan karena dia memimpin Adam, keturunan pertama mulai apa? Kakak mulai bikin apa? Sayang adik? Kakak mulai membunuh adik. Itulah kepemimpinan Lucifer. Dan hari ini saudara lihat, polisi, tentara mau bikin bubar kejahatan pun susah. Kenapa? Karena pemberontakan tidak bisa diselesaikan hanya dengan polisi saja. Dibutuhkan satu kekuatan rohani. Makanya kalau ada polisi anak Tuhan, ada kekuatan dobel menyertai dia. Hei polisi-polisi anak Tuhan, kepadamu ditaruh kuasa. Bukan saja senjata dan pistol, tapi kuasa dalam nama Yesus. Sudah lihat manusia memberontak bukan? Membunuh satu dengan yang lain. Lihat Yohanes 4 ayat 44. Coba saudara baca ini. Bilang apa? Coba dengar saya baca. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Lucifer datang membunuh, menghancurkan. Dia gubernur yang merusak, menghancurkan. Tapi Yohanes 10 saudara masih ingat? Aku datang supaya, ganti namamu. Aku datang supaya VLC mempunyai hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Kalau engkau percaya Kristus ini, kamu akan mengalami kelimpahan. Katakan amin.
Jangan melihat situasi yang ada dengan matamu, tapi punyalah mata imam, haleluya, mata nabi yang melihat, yang menyertai kita lebih banyak dari krisis yang terjadi di dunia ini. Apa kehilangan manusia? Pertama, manusia kehilangan Taman Eden. Taman Eden artinya hadirat Allah. Eden artinya apa saudara? Hadirat Allah. Yang kedua, apa yang kehilangan dari manusia? Manusia kehilangan kehadiran Roh Kudus. Liturgi mulai menguasai manusia sehingga ada uang gereja, lagu gereja, sepatu gereja, dan ada tidur di gereja. Saudara kasih. Kenapa? Karena Roh Kudus, gubernur itu sudah hilang dari manusia. Tidak ada lagi hubungan yang mesra, yang akrab seperti di Eden. Manusia beribadah karena takut masuk neraka, bukan beribadah karena mengasihi Tuhan. Kenapa lu datang ke gereja? Neraka panas, bro. Yang keempat, manusia kehilangan kemampuan untuk berkuasa dan mengontrol lingkungan. Yang ketiga tadi apa saudara? Manusia kehilangan kerajaan Allah di bumi. Pengaruh Allah tidak lagi, tapi pengaruh alkohol ada lagi, saudara kasih. Pengaruh kejahatan begitu menguasai manusia. Yang keempat, manusia kehilangan kemampuannya untuk berkuasa dan mengontrol lingkungan bumi. Saudara lihat, sampah-sampah dibuang di dalam got, lalu mereka bilang, wih wali kota Pumbai lalu bikin got raksasa panjang dari Belo sampai di Pantai Katapang. Got raksasa, lalu dibuanglah sampah-sampah. Sudah hujan baru mereka marah wali kota. Wali kota tidak ada kerja yang baik. Kenapa sampah-sampah tutup ini parit-parit? Kenapa? Manusia kehilangan kontrol dengan keadaan buminya. Got besar disangka parit yang dianggarkan oleh DPR untuk mereka buang sampah. Itu contoh yang paling sederhana. Yang ada di mata kita. Manusia kehilangan. Apalagi kontrol bumi ini. Oh, sudah jauhkan sama sekali. Makanya kalau ada nabi yang mulai bernubuat tentang revival, tentang pergerakan, tentang nubuat, tentang pemulihan anak-anak Allah. Lahirlah palingnya anak-anak Allah yang punya imam yang radikal. Banyak teolog kritik dan berkata, sesatlah, bodohlah, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena logika teologia menguasai ketidakmampuan manusia. Sehingga manusia mengaminkan berdasarkan pikiran mereka yang sempit. Seperti air aqua 200 mil dibuang ke lautan India. Lalu diukur dengan meter, naik berapa senti. Makanya Yohanes dan Petrus itu tidak sekolah. Makanya mudah jalan di atas air, mudah kasih makan roti dengan berapa roti? Berapa roti? 50? 5 juta roti? 5 roti dan 2 ikan paus. Tidak juga 5 roti kecil dan 2 ikan, mungkin ikan sardin. Tapi sisa 12 bakul. Kenapa? Karena mereka bodoh bagi dunia, tapi cermat bagi Allah. Karena mereka percaya. Manusia, yang kelima, manusia kehilangan identitas. ID-nya hilang. Untuk mengenal siapakah engkau, untuk mengenal siapakah engkau harus tahu dari manakah engkau berasal. Kita ingin memakai pribadi orang lain, jadi sama seperti orang lain. Meniru-niru orang lain karena krisis. Adam kehilangan jati dirinya. ID-nya hilang. Saudara, lihat. Kalau seorang artis pakai satu baju kaos, saudara masih ingat? Kira-kira kaos itu kalau dijual laku atau tidak? Laku. Kenapa? Karena semua orang ingin jadi seperti orang lain. Tapi puji Tuhan, bagimu dan bagiku, Roma 12 ayat 2 berkata begini. Coba baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pemburuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengar saya, persoalan manusia bukan soal pangan dan papan dan pekerjaan, sandang pangan papan. Persoalan manusia adalah image problem. Sudah makan enak, masih bunuh orang. Sama seperti orang tidak punya makanan, juga bisa bunuh orang. Sudah pakai bagus, masih iri dengan orang lain. Sampai orang gila yang telanjang pun, dia marah. Kenapa lu begitu? Lihat, manusia punya persoalan, bukan sandang pangan dan papan. Persoalan manusia adalah apa? Image problem. Persoalan apa? Gambar diri. Persoalan ID.
Ciri-ciri kalau Anda masih punya persoalan ID, waktu orang lupa minta terima kasih, kamu mulai jengkel dan marah dan merasa bahwa semua kebaikanmu harus di-recall, ditarik kembali. Tanda Anda punya problem image. Orang lupa pegang tangan, orang lupa say halo, Anda sakit hati, jengkel dan marah. Anda sedang punya problem apa, saudara? Jati diri atau image problem. Di FLC tidak ada, maksudnya tidak ada yang mengaku maksudnya. Ini online jadi apa-apa, pesan pegang tangan yang beta. Ada nyeletuk, biar online juga, biar son online juga kotong terima sako, Bapak su berfirman, Bapak berfirman. Peace. Oke. Bagaimana kita lanjutkan ini VLC? Nah, baca tulisan ini. Keluar aja. Hal terpenting yang terhilang adalah apa? Kerajaan Allah, yaitu apa? Pengaruh sorga di bumi. Manusia kehilangan orang yang terpenting. Namanya apa, saudara yang kasih? Roh Kudus. Ibarat seorang gubernur yang memerintah. Agar supaya Tuhan mendapatkan kembali teritori jajahannya, maka Tuhan harus memiliki dua hal ini. Dua hal. Hal yang pertama adalah apa, saudara yang kasih? Hal yang pertama adalah apa? Kerajaan Allah di bumi. Makanya Yesus bilang apa? Waktu ajar berdoa bilang apa? Datanglah kerajaan. Kenapa? Karena bumi membutuhkan kerajaan Allah. Katakan Indonesia butuh kerajaan Allah. Bangsa-bangsa butuh kerajaan Allah. Bangsa-bangsa bukan saja butuh vaksin, tapi bangsa-bangsa butuh kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah adalah kuasa untuk menghancurkan penyakit manapun. Kedatangan Kristus membawa kembali kerajaan Allah yang terhilang di bumi ini. Misi utama Yesus adalah memulihkan kembali apa yang terhilang dari manusia. Yang kedua yang dibutuhkan manusia adalah apa? Gubernur dari sorga untuk bumi. Inilah tujuan kebangkitan Kristus. Nah, ini dia. Kenapa, jawab saya, kenapa Yesus mati dan bangkit? Supaya kerajaan Allah datang dan Roh Kudus bisa datang. Karena manusia kehilangan kerajaan yang diwakili oleh gubernur itu. Roh itu keluar dari manusia. Makanya pada waktu Yesus sebelum naik ke sorga dia bangkit. Saudara masih ingat? Dia masuk di ruangan yang sempit itu. Dia bilang apa? Damai sejahtera menyertai engkau dan apa? Terimalah Roh Kudus atau terimalah gubernur untuk mengatur, mengelola hidupmu agar sorga yang tidak kelihatan dapat kelihatan karena peran gubernur Roh Kudus. Haleluya. Umat Tuhan, Yesus kembalikan dua hal ini, yaitu apa dan apa, saudara? Kerajaan Allah dan Roh Kudus menjadi pemberitaan Yesus. Di mana-mana dia selalu ajarkan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Kenapa? Karena itu yang terhilang dari manusia. Setiap orang harus menerima raja itu dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau mendengar berita ini dan engkau masih memerintah dirimu sendiri, engkau ego masih menguasai engkau dan engkau belum pernah menerima dia sebagai raja, ini kesempatan yang baik. Raja itu ingin datang dan menguasai engkau. Menjadi Kristen bukan jaminan menjadi warga kerajaan Allah. Orang bisa menjadi Kristen tanpa raja dalam hidup mereka. Dan ironinya banyak orang mau terima kerajaan sorga, tapi tidak mau terima raja sorga. Hari ini Anda tidak bisa terima kerajaan sorga kalau Anda tidak terima raja sorga. Dimanapun saudara berada yang mendengar berita ini, kalau engkau belum menerima Yesus sebagai raja dalam hidupmu, hari ini kesempatan yang baik saya ingin berdoa bagi saudara. Taruh tangan kananmu di dada, jangan lihat kiri atau kanan. Ikut doa saya ini, katakan Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus. Hari ini saya mengakui dalam hati saya dan mengakui dengan mulut saya bahwa Engkau sudah mati dan bangkit dan Engkau adalah juru selamat saya dan juga raja dalam hidup saya, penguasa tunggal dalam hidup saya. Kuasai aku, jajah aku, memerintah aku dengan kebenaran dalam hidup saya. Doa yang sederhana ini menjadikan engkau warga surga. Umat Tuhan, hari ini ketika Anda mendengar perenungan ini,
izinkanlah gubernur itu, Roh Kudus memerintah, mengatur hidupmu. Hari-hari ini kami para penatua lagi berdoa minta Tuhan tunjukkanlah, Roh Kudus tunjukkan kepada kami after COVID-19, apa yang harus kami lakukan dengan pendidikan, apa yang kami harus lakukan dengan pelayanan penggembalaan, apa yang harus kami lakukan dengan pelayanan sosial, media, entertainment, politik, pemerintahan, bisnis. Apa yang harus kami lakukan? Karena gubernur itu tugasnya membawa kerajaannya yang diwakilinya untuk diwujudkan. Mari, dimanapun engkau berada, di rumahmu, di tempat kosmu, di rumah sahabat, temanmu, keluarga dekatmu, tundukkan hatimu kepada Tuhan beberapa saat. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari serahkan, masing-masing orang serahkan. Aku serahkan hati dan hidupku bagimu, Gubernur Roh Kudus. Oh, kalau selama ini kami independen berjalan sendiri, kembalilah engkau. Engkau merasa tersesat seperti domba, kembalilah, katakan aku kembali. Aku kembali. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus ada di sini, ada di hati saudara. Gubernur itu ada, hadirat Allah itu ada. Walaupun dari rumah saja, tapi dia ada. Sembah dia. Angkat hatimu, angkat tanganmu dan sembah dia. Angkat suaramu dan sembah dia. Kami agungkan Raja segala raja. Kami agungkan Raja segala raja. Mari Bapak rasa, kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, engkau mulai berbahasa roh. Engkau yang belum penuh Roh Kudus, katakan. Yang belum penuh Roh Kudus, katakan. Penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Baptis saya dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Dan saya berdoa, Anda yang mau penuh Roh Kudus, saya katakan terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus saat ini dalam nama Yesus. Yes, Roh Kudus penuhi. Dan mulai kami mulai bernyembah Tuhan. Haleluya. Mulai angkat suaramu saudara, menyembah Tuhan. Katakan anakku barakasih berke. Break. Oh, katakan anakmu. Mari serahkan hati dan hidupmu kepada Gubernur Roh Kudus itu, agar dia memanifestasikan tujuan Tuhan menciptakan engkau di bumi ini. Tujuan Tuhan mengizinkan engkau terlahir di bumi ini. Bahwa kita tidak lagi mengikuti pemerintahan yang lama, pemerintahan Lucifer dan kuasa gelap, tapi kita ikuti pemerintahan kerajaan Allah, Roh Kudus kebenaran, yang membawa kami ke dalam segala kepenuhan kehidupan. Terima kasih Yesus. Kami kagumi Engkau. Angkat suaramu dan kagumi dia dengan berkata-kata, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Allah penuh dengan kasih sayang, penuh pengertian, pengampunan, Allah penyembuh, pelepas, pemberkat, Allah yang penuh dengan rahmat dan anugerah. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Allah yang berkemurahan sehingga dia bagikan kerajaan itu di bumi ini bagi kami. Haleluya. Terima kasih karena Engkau jadikan kami putra-putra kerajaan-Mu Bapa, agar membawa pengaruh surga di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Amen, 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 amen. Umat Tuhan, dengar, apapun pergumulan engkau, apapun persoalan engkau, apapun kebutuhan engkau. Ketika gubernur Belanda memerintah di Indonesia, walaupun waktu itu transportasinya susah, tapi gubernur itu tidak akan pernah makan jagung ketemak. Dia tidak akan minum tua hopo. Dia tidak akan potong anjing bikin RW lalu dia makan. Dia punya makanan dikirim dari Belanda datang. Tahukah Anda, putra-putra kerajaan Allah surga siap memberkati kita? Tugas saya dan saudara adalah membuka mulut. Tugas saya dan saudara apa? Buka mulut. Alkitab bilang, buka mulutmu, aku akan mengenyangkan engkau. Yang percaya katakan, aku berlimpah. Percaya, Tuhan tidak akan mengizinkan persoalan lebih kuat dari engkau. Persoalan selalu di bawah telapak kaki kamu. Kebutuhan kamu tidak akan menggunung, imanmu yang menggunung. Haleluya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Bilang di kiri kanan, kuat. Bilang kepada saya jaga. Bilang kepada saya jaga. Yes. Amen.